Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kajian setiap malam Senin Masjid Fatimah Az-Zahra rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, usai kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib yang tadi kita lakukan adalah sholat maghrib yang terbaik di awal tahun 2023 ini, yang saat ini tepat di tanggal berapa ya? 15. Orang beriman itu harus punya target. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Sering kita mendengar ungkapan, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jamaah, ini kira-kira hadis atau perkataan ulama? Banyak para dai, para penceramah, para ustadz mengatakan ini adalah hadis, padahal ini bukan hadis. Ini athar, perkataan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an atau karamallahu wajhah. Pernah juga mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum Allah yang menghisapnya. Lagi-lagi ini bukan qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hadis, tapi ini ungkapan daripada Umar bin Khattab. Jadi makanya kita dengan ngaji kita jadi tahu. Kalau sesuatu yang bukan hadis kita katakan hadis, maka siap-siap kita akan menggelar spring bed di neraka jahanam, jamaah. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ini bukan aku yang ngomong, tapi ada yang mengatakan aku yang ngomong, maka siap-siap dia akan menggelar spring bed di neraka jahanam. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia itu termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsih. Barang siapa yang hari ini, yang tahun ini sama kualitasnya dengan tahun kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang maghbun, orang-orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tahun ke tahun, hari ke hari, menit ke menit, jam ke jam, kita butuh yang namanya introspeksi diri. Nggak usah mikirin orang lain, sibukkan diri kita untuk mikirin diri kita sendiri. Kita itu stres, depresi, psikosis, tekanan jiwa karena kita banyak mikirin orang lain. Wong aib kita sudah banyak, ngapain mikirin orang lain? Muhasabah, introspeksi, menghitung-hitung diri, menghitungnya sebelum Allah yang menghitungnya. Karena boleh jadi hari ini kita mendapatkan hidayah, besok kita menjadi orang-orang yang murtad. Makanya ngaji itu penting, terus istiqomah, istiqomah, istiqomah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hasyr, dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman.
Allah panggil orang-orang yang beriman. Enggak, Allah panggil manusia. Orang yang beriman Allah panggil. Ittaqullaha, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaklah masing-masing manusia memperhatikan apakah amalan-amalan yang saat ini kita sudah tunaikan sudah pantas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini sholat kita justru menjustifikasi orang lain merasa sholat kita benar, ya, merasa sholat kita benar. Suatu hari nanti jamaah, kita enggak heran ketika nanti di surga kita bertemu dengan orang-orang soleh. Ya, mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Kita jangan heran kalau di surga kita bertemu dengan para siddiqin, para nabi, para orang-orang soleh, karena mereka orang-orang baik dan tempat mereka yang baik-baik yaitu surga. Tapi kita nanti jangan kaget kalau nanti kelak kita masuk surga kita bertemu dengan pelacur jamaah. Sampeyan Mbak Yu kok ada di sini? Jangan-jangan Allah salah paket, kata dia. Kata si Mbak Yu ini, kata pelacur ini, iya mas, saya sudah ditetapkan oleh Allah masuk surga. Padahal mas kan tahu waktu di dunia saya ini siapalah. Ya mas, jenengan kan tahu. Dan memang jenengan salah satu daripada customer saya. Ya. Cuma waktu saya masih kecil sampai saya besar, saya yatim piatu mas di kampung saya. Punya tetangga orang kaya, pelitnya 17 setan. Nggak pernah nolong saya. Sementara urusan perut itu nggak bisa ditunda mas. Akhirnya bismillah, saya langsung ngepak-ngepakin pakaian saya, merantau ke Jakarta. Sampai di Jakarta luntang-lantung, bingung mau ketemu siapa nih saya nih. Akhirnya sambil ngeteh saya di pinggir jalan, saya ketemu ada orang baik mau nolong saya mas. Ini cerita nih, kenapa dia langsung masuk surga. Akhirnya dia ketemu saya, nolongin saya. Mbak dari mana? Saya dari dusun ini pak. Ngapain di sini? Mau ngadu nasib pak. Sudah dapat kerjaan? Belum pak. Ini mbak ada kerjaan, kerjanya ringan, gajinya gede mbak. Kerja apa itu? Dagang serabi. Akhirnya mau nggak mau saya lakoni mas, dagang serabi. Suatu sore saya ingin menjajakan serabi saya. Saya lewat sebuah masjid. Masjid itu lagi tablik akbar mas. Saya sudah cantik, sudah mau mangkal lah saya ini. Saya mendengar sayup-sayup dari mikrofon salon. Ada ustadz yang mengatakan, lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Ini hadis mas, hadis qudsi. Saya langsung merinding mas. Ustadz ini mengungkapkan sebuah hadis lewat di depan masjid saya. Kata hadis ini dikatakan, lau amiltumul khotoya, kalau kalian berbuat dosa, hatta mala'atis sama, sampai dosa-dosa kalian ini menutupi langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Langit ini tertutup dengan dosa-dosa kita. Tsumma nadimtum, kata Allah, kalian bertobat kepadaku, fataballahu alaikum, maka setiap pagi, siang, sore Allah itu selalu menunggu taubatnya kita. Kita itu punya Allah, punya Rabb, bukan Allah pendendam. Selain Maha Rahman, Allah itu Maha Ramah. Akhirnya saya merinding mas. Saya teringat dosa-dosa yang saya lakukan bertahun-tahun saya jual serabi. Saya teringat laki-laki yang pernah transit di saya nanam saham. Saya pulang mas, saya ngepakin pakaian saya. Bismillah lah, saya mau pulang kampung. Baru mau ngepakin mas, ada yang ngetok pintu rumah saya. Ternyata salah satu nasabah saya datang lagi. Mbak Yu masih buka? Enggak mas,
Saya sudah tobat. Ternyata tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas. Di penghujung saya pulang ke rumah, saya tertutup aurat saya tutup, saya menunaikan sholat maghrib saat itu. Allah mengambil nyawa saya, Mas, di saat saya sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini contoh bagaimana Allah itu adalah Maha Rahman dan Rahimnya. Hidayah itu mahal. Makanya kita yang tahun 2023 ini yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama, Ustadz juga manusia, Kiai juga manusia, Habib juga manusia, gampang salah. Kita saling mengingati. Kata Imam Al-Ghazali, yang namanya manusia itu kan ada 4. Saya sering banget ngebahas ini. Yang pertama apa? Ada manusia yang yadri wa yadri annahu yadri. Manusia yang tahu dan dirinya sadar dirinya itu tahu. Ini orang alim. Ya Allah, nanti jam 7 lewat 21 menit saya harus sholat isya. Sholat isya itu hukumnya wajib. Karena saya tahu hukumnya wajib, saya harus nunggu waktu sholat isya. Ada yang nunggu sambil ngaji, ada yang nunggu sambil main gadget, ada yang nunggu sambil baca koran, ada yang nunggu sambil Facebookan, ada yang menunggu sambil kajian i'tikaf di masjid ini. Yadri wa yadri annahu yadri, orang yang paham dan dirinya itu sadar dia paham, maka ini orang alim, maka ikuti orang ini. Kemudian yang kedua, yadri wala yadri annahu yadri, orang yang tahu tapi dia nggak tahu bahwasannya dirinya itu tahu. Ini orang yang lagi tidur, orang yang lagi pingsan, harus kita bangunkan. Kita tahu subuh itu wajib, tapi kita nggak mau bangun, alarm nyala di mana-mana, kita nggak mengindahkan suara alarm. Udahlah, saya tidur saja. Ini orang perlu ditegur. Mas, bangun mas, sudah subuh. Ya Allah, subuh. Ya. Kemudian yang ketiga, la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang bodoh, dia nggak paham apa-apa, dan dia sadar dirinya itu nggak paham. Ini orang jahil, makanya dia ngaji. Nih, dia tahu dia itu bodoh. Ya Allah, saya masih bodoh. Ya, saya kepengen pintar. Ya, akhirnya dia belajar. Yang keempat, la yadri wala yadri annahu la yadri. Orang yang nggak tahu, tapi dirinya nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Ini orang jahil murakkab, sudah bodoh, cuman nggak mau belajar. Hanya kita saling mengingati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ustadz juga manusia. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kajian ini kita kepengen bermuhasabah diri. Andai malam ini adalah malam yang terakhir kita datang di mahfazah ini, kita sholat, kita sujud, kita ruku, mungkin saja ketika pulang ke rumah, mau pulang, Allah Subhanahu wa ta'ala terlanjur sayang sama kita. Besok kita nggak ketemu istri kita, nggak ketemu anak-anak kita, nggak ketemu toko kita. Andai malam ini adalah malam kita yang terakhir di dunia ini. Saya sering mengilustrasikan bagaimana ketika kita tidur dalam keadaan lampunya mati. Mau bangun jam 3, kita sudah hafal saklar, nyala. Bangun setengah 3, nyala. Malam ini kita cari-cari saklar lampu, Pak. Ya Allah, mana nih lampu? Mana lampu? Sudah setengah jam ini orang nyari lampu, ditoel dari belakang. Mas, jenengan nyari apa? Nyari lampu. Loh, jenengan saat ini bukan di kamar lagi, jenengan ada di alam kubur. Kapan saya meninggal? Tadi malam. Selepas kajian di mahfazah, sholat berjamaah di mahfazah, jenengan langsung pulang ke rumah. Hari itu tumben gak ngobrol sama istri, gak nonton TV, gak ngobrol sama anak. Sepertinya lelah, tidur, matikan lampu. Setengah 3 bangun, menurut dia nyari di mana-mana, ternyata nggak dapat. Ya Allah, alhamdulillah, ending saya sudah sholat isya duluan. Coba kalau belum sholat isya kita. Andai, sekarang ada pertanyaan nih, boleh nggak sih kita umat Islam berandai-andai? Ya,
Kita yang kemarin selalu saya bilang, ad-dinu huwa dalil. Yang namanya agama itu bukan persoalan pendapat tapi persoalan dalil. Andai-andai bagaimana Islam itu menyikapi orang yang berandai-andai. Andai saya ya bawa punya mobil, Masya Allah. Andai saya ya punya rumah mewah. Andai saya ya punya toko besar. Andai saya, boleh nggak berandai-andai? Kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Rawahu Muslim, nomornya 6945. Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya kalian ditimpa sesuatu, jangan sekali-kali engkau mengatakan, andaikan aku melakukan ini dan ini, niscaya aku nggak tertimpa ini. Coba ya, tadi aku ke Magelang nggak lewat Silento, nggak mungkin ban mobil ini gembos. Ini nggak boleh. Coba kalau seandainya tadi aku mau ke Mafaza, nggak lewat yang namanya Al Mansur, nggak lewat namanya ini, pasti nggak begini. Ini nggak boleh. Dilalah tuh nggak boleh. Ya, yang orang-orang ngaji itu nggak boleh ngucapin dilalah. Bolehnya apa? Ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mau, semua udah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Fa innalau, ketika kita mengatakan andai saja ya, andaikan, itu membuka pintu setan untuk menggoda kita. Kita akan jadi orang yang stres. Ya Allah, coba ya Tuhan, ya Allah, itu angkanya satu lagi tuh tembus itu, Masya Allah. Nah, setelah kita mencermati hadis tadi, mendengar hadis tadi, kira-kira berandai-andai boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Kedua, hadis yang kedua. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW menceritakan ada empat manusia. Manusia pertama ini diberi anugerah oleh Allah kaya ilmu, kaya harta, kaya ilmu. Orang yang kedua miskin harta, kaya ilmu. Orang yang ketiga kaya harta, miskin ilmu. Yang keempat miskin harta, miskin ilmu. Udah nih, orang ini nggak bisa gemuk lah. Udah miskin harta, miskin ilmu. Nomor 1 dan nomor 2 kata Rasulullah, ini orang beruntung. Sudah ilmunya kaya, dalam hari ini ilmu akhirat ya, hartanya punya. Ini orang beruntung. Nomor 2, yang kaya ilmu miskin harta pun beruntung. Yang ketiga, miskin ilmu kaya harta buntung. Yang keempat, betul-betul buntung. Miskin ilmu, miskin harta. Nah, lalu Nabi melanjutkan lagi. Yang nomor 2 ini bilang, "Lau kana li mithlu hadza amiltu fihi mithlal ladzi ya'mal." Ya Allah, coba seandainya. Kata yang nomor 2 nih. Yang nomor 2 tadi apa? Kaya ilmu, miskin harta. Coba ya Allah ya, ketika aku di dunia diciptakan oleh Allah, aku bukan hanya kaya ilmu saja, tapi juga aku kaya harta. Maka aku akan mengerjakan amalan-amalan ibadah yang selalu dikerjakan oleh orang-orang kaya. Apa? Amalan yang selalu dengan uang. Ini nomor 2 iri nih. Andaikan, ya Allah, andaikan saja ya Allah, aku nggak berikan, engkau nggak berikan aku cuma kaya harta, kaya ilmu, tapi juga kaya harta. Maka kata Rasulullah SAW, fahuma fil ajri sawa. Orang yang kedua ini dia berandai-andai, andai-andainya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Noh, kita jadi bingung. Berarti dari hadis ini berandai-andai boleh apa enggak? Boleh. Ya. Terus gimana Ustadz? Sekarang apa hukumnya berandai-andai? Boleh apa enggak? Tergantung.
Tergantung apa? Kapan kita berandai-andainya? Tujuannya apa kita berandai-andai? Seandainya orang itu mengatakan andaikan tentang sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah lampau, kemudian tujuan dia mengucapkan kata andaikan untuk meratapi, untuk protes. Coba jangan begini ya Allah. Coba seandainya begini. Dia ngeratapi protes tuh. Nah kalau ini nggak boleh. Jadi kalau andai-andainya itu sesuatu yang sudah terjadi dan tujuannya untuk protes kepada Allah, ini andai-andainya haram. Dilalahnya nggak boleh. Tapi kalau seandainya sesuatu itu belum terjadi, apalagi sesuatunya positif, ya Allah, kalau seandainya saya dianugerahi oleh Allah mobil, enak kali ya, setiap Jumat saya Jumat keliling. Jumat ini di Masjid Jami Semarang, Jumat ini di Masjid Agung Jogja, bawa istri, bawa anak, ya Allah, kepengen banget. Ya, andai-andai gini boleh. Ya Allah, seandainya saja saya bisa ngegandeng tangan istri saya, ngerangkul anak-anak saya, ada ibu mertua, ada bapak mertua, ada ibu kandung, bapak kandung, saya bikin lingkaran pakai tali rafia itu. Kita bikin biro travel sendiri. Labbaik Allahumma labbaik. Andai-andai ini betul. Jadi kalau andai-andai saat ini kita bilang seandainya malam ini adalah malam saya yang terakhir, kemudian kita langsung memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, maka andai-andainya itu boleh. Ya. Apa yang kita lakukan kalau seandainya malam ini adalah malam kita yang terakhir? Maka maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya Ustaz? Apakah Rasulullah SAW pernah memaksimalkan ibadah lantaran dia sudah tahu kematiannya? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW menceritakan dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asrata ayyam." Rasul itu jamaah kalau setiap Ramadan, setiap tahunnya Rasul itu i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan, itu selama 10 hari. Tapi ketika Rasulullah SAW mendapatkan sinyal dari Allah lewat malaikat Jibril, maka Rasul saat itu qubidha fihi i'tikafa 20 yauman. Rasul saat itu tahu dari malaikat Jibril, Rasul i'tikaf selama 20 hari ketika Ramadan. Kalau saat ini adalah malam kita terakhir, yang belum pernah sholat witir secepatnya. Dunia ini singkat. Ya, kenapa sih orang itu, siapapun dialah, mau orang kaya, apalagi orang miskin, mau pejabat, apalagi orang rakyat, itu pasti melakukan dunia ini, dia lakukan dengan kondisi gelisah, stres, tekanan jiwa. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu nggak mikir kita tuh hidup di dunia ini cepat, singkat, padat. Makanya salah satu daripada karakter dunia ini apa? Salah satu karakter daripada dunia adalah sari'ul waqti. Waktunya cepat, waktunya singkat, waktunya padat. Ya Allah, rasa-rasanya baru kemarin kita sholat tarawih. Nanti masuk bulan Maret, tanggal 20-an kita sudah tarawih lagi insya Allah. Rasa-rasanya baru kemarin, ya Allah, saya beridul fitri. Masya Allah, waktu itu cukup cepat sekali. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Baru kemarin rasa-rasanya saya nikah. Sekarang sudah punya buntut 5. Motor sudah nggak cukup lagi. Rasa-rasanya baru kemarin saya kerja di perusahaan ini. Saya lihat SK saya, ya Allah, sudah hampir 15 tahun. Dunia itu cepat, dunia itu singkat, dunia itu padat. Dan ujung-ujungnya, finishnya adalah kematian. Memang datangnya nggak pernah diharapkan yang namanya maut. Sekali dia datang, tidak ada pintu untuk tempat kita keluar. Datangnya nggak pernah diundang kematian itu, tapi sekali dia datang,
tidak ada kekuatan yang bisa menolak datangnya malaikat Israel. Kenapa Ustadz? Kematian itu adalah sebuah tanda seru dalam kehidupan kita. Tanya-tanya. Orang tuh kalau bicara mati itu pasti takut. Mau ustadz, mau kiai, mau murid, mau santri takut. Kenapa? Yang pertama, barangkali kita nggak tahu bagaimana kehidupan setelah kematian. Karena selama ini orang yang mati itu nggak balik lagi, nggak bisa cerita. Jadi kita nggak tahu masuk alam kubur petang, ya. Nanti di padang mahsyar di alam akhirat kita gelap ini nggak tahu, bingung. Akhirnya karena lantaran bingung, jadi kita takut. Ada yang takut dengan kematian karena apa? Karena setiap hari kerjaannya cuma numpuk-numpuk dosa, tertawa di mana-mana, happy di mana-mana. Di atas tumpukan dosa dia, happy ketika diserempet-serempet masalah kematian, mati nanti gimana. Akhirnya dia takut dengan kematian. Tapi kata Allah, bagaimanapun takutnya Anda lari dari kematian, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kalian lari daripada kematian itu, pasti kematian itu akan datang kepada Anda. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Surat An-Nisa ayat 78. Di mana saja kamu berada, kamu takut, kamu lagi sakit, khawatir malaikat Israel datang, kamu kumpulkan dokter-dokter ahli, dokter ahli jantung, ahli penyakit asam urat, ahli penyakit dalam, dikumpulkan untuk ngejagain kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kamu berada di benteng yang kokoh, maka kematian pasti akan menerjang kita. Step by step, turn by turn. Masya Allah. Kita semua sedang lagi menunggu jadwal kematian kita. Ya. Makanya kita punya target. Orang yang paham dunia ini cepat, kita punya target. Saya pegawai Ustadz, punya target. Saya karyawan Ustadz, punya target. Saya bos di toko Ustadz, punya target. Apa targetnya? Bukan dunia, tapi akhirat target kita. Kalau target kita dunia, yang jadi pegawai targetnya dunia, yang punya perusahaan targetnya dunia, tahun 2023 aset kita kalau bisa 1,3 triliun. Siap, Allahu Akbar. Blek, mati, malaikat Israel datang. Kalau seandainya target kita cuma dunia, apa bedanya kita dengan orang-orang yang gak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang jadi karyawan, pegawai yang ditunggu-tunggu akhir bulan. Nunggu apa tuh akhir bulan? Gaji. Awal bulan kapan? Gaji. Gaji 11 juta. Tapi nerimanya cuman 750.000. Kemana tuh? Ngangsur KPR rumah, mobil, motor, kipas angin, sampai kompor. Masya Allah. Yang dia pikirin cuma dunia. Mati kita nanti. Target. Jadi mati, kematian datang kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersumpah, hati-hati dengan waktu ini. Al-waktu kasyaif illam taqtahu qata'aka. Kalau seandainya kamu gak bisa memangkas waktu itu yang akan memotong kamu. Ibnul Qayyim bilang, Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu bersumpah atas nama waktu, supaya kita gak main-main dengan waktu. Datang fajar wal fajri, demi waktu fajar. Laksanakan waktu fajar itu dengan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah SAW, orang yang mau sholat subuh kemudian dia diawali dengan qobliyah fajar, ketika rakaat pertama dia baca alam nashrah laka sadrak, rakaat keduanya alam tara kaifafa, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan di setiap aktivitas dunia dan akhiratnya. Ada hadis mengatakan bisa alam nasrah, bisa al-fil, atau bisa al-kafirun, atau al-ikhlas. Monggo terserah, yang penting kita istiqomahkan. Saya bangunnya jam 5 Ustadz, pegang sholat sunnah qobliyahnya, jangan pernah dihilangkan jamaah. Itu orang tua kita itu dia nggak pernah kerjanya di depan laptop, nggak pernah pakai dasi, nggak pernah pakai AC. Tapi lihat simbah-simbah kita
Tanah itu hektaran teman-teman. Apa kerjaan mereka? Cuma nunggu waktu sholat. Kita nunggu target kerjaan, gak punya apa-apa. Mbah mau kemana mbah? Habis mandi sepertiga malam, ya witirnya sudah dilaksanakan. Terus ngapain? Nunggu waktu sholat. Ketika as-salatu khairum minan naum, alhamdulillah, sholat sunnah qobliyah, Allahu Akbar. Kaya semuanya. Maka semiskin-miskinnya orang Islam itu sekaya-kayanya orang kafir. Kenapa? Dia punya aset dunia dan seisinya dengan 2 qobliyah. Ustaz, tapi kalau saya miskin-miskin, Anda nggak yakin sih. Anda yakinnya sama dagangan, yakinnya sama kerjaan. Makanya Allah nggak isi hati kita dengan keyakinan. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Buang kebesaran-kebesaran makhluk di dalam hati kita. Kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya mobil kita, Allah yang punya aset kita, Allah yang punya istri kita, Allah yang punya anak kita, Allah yang punya handphone kita. Jadi handphone pada saat kita baru beli handphone nih, handphone apa? iPhone 35 Pro Max misalkan, baru, Masya Allah. Pro Max apa Panadol? Paramek. Sholat Allahu Akbar, baru ruku jatuh, prak aja, ya Allah, dibatalin sholatnya. Ini handphonenya nggak sebatas saku, tapi sebatas apa? Sebatas hati. Hati-hati. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian selama hidup di dunia ini fokusnya dunia, ya Allah, kalau gaji saya sekian, ini gimana anak istri saya? Kalau saya seperti ini saya mau beli apa gimana? Allah meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di sini belajar iman ini. Belajar iman di pondok pesantren kagak ada. Ya, buktinya apa? Anak lulusan pesantren lari ke kampungnya, ngajinya gajinya kecil, terbang ke Jakarta jadi tukang cuci pecel lele. Karena dia yakinnya bukan apa? Uang, ujung-ujungnya duit. Coba lihat para ulama-ulama, Masya Allah, kok para sahabat kok bisa ya? Ya Allah, ini saya kepengen ke Yaman ini, sementara ada gunung, sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, gunung dipotong tuh sama orang tersebut. Kenapa? Karena keyakinannya benar. Abu Yazid Al-Bustami ketika mau menyeberangi lautan, dia hanya mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, jalan di atas air tuh. Mau coba? Silahkan coba. Amalannya sama Ustadz, Qurannya sama, sunnahnya sama. Kok pada saat kita praktekkan kok nggak bisa? Karena dunia kita lebih banyak daripada amalan akhirat kita. Ya Allah, ini motor bensinnya setengah lagi. Kalau nggak ada bensin nggak bisa jalan ini motor. Dunia tuh, ya. Pernah nggak kita ngisi tangki bensin pakai air, pakai sayur asem? Masya Allah Akbar. Sahabat ketika dia mentok, yang dia cari bukan dunia, yang dia cari bukan fasilitas dunia, yang dia cari itu apa? Air wudhu. Ngambil wudhu, sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, cemerlang langsung. Masya Allah. Kalau seandainya saat ini kita diperalat oleh dunia, maka sampai kapanpun kita akan dibuat cemas oleh dunia. Terus Ustaz, apakah kita nggak boleh cari dunia? Cari dunia, tapi orientasinya akhirat. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya, pengusaha muda, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya akhirat. Ya. Bagaimana ketika beliau itu panen kurma? Saya kalau baca sejarah ini, Masya Allah, sampai cengengesan luar biasa ini orang. Panen kurma, berhektar-hektar kurmanya panen. Dia mikirin dari mau kerupul, dari mau ke masjid, jalan di masjid mikirin, ya Allah besok sudah mulai panen, sekilo sekian, nanti hektaran, waduh ratusan juta nih. Sampai dia Allahu Akbar ngingetin panennya. Setelah sholat dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara panen kurma ini, sholatku hancur, ke masjidku hancur, zikirku hancur.
Biasanya Allahumma antas salam, karena kurma panen, Allahumma lantas jalan. Akhirnya semuanya bismillah bilang sama istrinya, "Mah, sudah sebuah buruh di pertanian kurma kita diliburkan. Nggak ada yang ngambil panenan. Kenapa Pak? Gara-gara panen kurma, semua sholat saya rusak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirusak. Akhirnya pada busuk semuanya itu kurma. Berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan. Di kisah itu dikatakan selama 7 bulan didiamkan. Sampai aroma-aroma busuknya itu kemana-mana. Udah nggak mikirin dunia. Sholatnya enak, Masya Allah. Baca Qur'annya enak, zikirnya enak. Habis sholat bisa tidur. Pas lagi tidur, dicari sama orang Abdurrahman bin Auf. Ketemu di masjid. Syekh bangun. Loh, Anda siapa? Saya ini kepala suku di kampung sebelah. Saya cari-cari panjenengan gak ketemu-ketemu. Ngapain nyari saya? Warga di kampung saya ini terkena penyakit kulit yang kata dokter obatnya itu cuman kurma busuk. Satu kampung saya cari-cari gak ketemu-temu. Siapa yang punya kurma busuk? Kata orang ada. Itu bos Abdurrahman bin Auf. Kurmanya busuk semuanya. Akhirnya itu kurma, kata Abdurrahman bin Auf, kamu mau bayarin berapa kurma saya? Waktu panen kata orang ini itu sekilonya 200.000. Sekarang yang busuknya karena saya capek nyarinya, saya akan bayar 3 kali lipat dari harga panen. Masya Allah, ini orang yang Allahus Somadnya luar biasa. Kita kan kul huwallahu ahad, tapi gaji kita husomad. Kul huwallahu ahad, tapi dagangan kita husomad. Ya, Masya Allah, nggak kita saja lah, nggak kita saja. Ya, makanya hati-hati dengan rutinitas kita yang bisa menghilangkan sensitivitas ibadah kita. Orang kalau baru umroh itu ngelihat Ka'bah, Masya Allah menangis ngelihat Ka'bah. Sampai hari pertama ustadznya bilang, "Pak, yuk udah malam." "Enggak lah Ustadz, tolong izinkan saya Ustadz. Saya akan i'tikaf di Masjidil Haram ini Ustadz. Saya mau zikir, saya mau sholawat, saya baca Quran di sini Ustadz." Masya Allah, itu orang yang pertama baru ngelihat Ka'bah. 2 hari masih seperti itu, 3 hari masih seperti itu, 5 hari sudah mulai jenuh. Waktunya zuhur azan, dia masih beli oleh-oleh buat ponakannya. Sensitivitasnya berkurang. Makanya hati-hati, jangan sampai dari Ramadan ke Ramadan kita karena sudah sering berjumpa dengan Ramadan, akhirnya nggak ada sensitivitas kita ketika Ramadan. Lihat, orang tuh mau sholat di depan Ka'bah saja harus mengeluarkan uang 25 juta, 35 juta. Tapi kita tahu nggak? Pedagang-pedagang di warung-warung, toko-toko depan Masjidil Haram ring pertama itu ketika azan mereka sholatnya di mana? Di depan tokonya dia sholat. Kenapa nggak di Masjidil Haram? Karena sensitivitasnya hilang sudah. Hati-hati kata Rasulullah SAW. Kalau orang sensitivitas Ramadan dia hilang, maka dibilang celaka oleh Rasulullah SAW. Makanya pengisian itu lewat iman. Ya Allah, kita kalau di sini iman kita naik ya, Masya Allah. Iya betul. Pulang ke rumah sudah biasa lagi. Kayaknya ketawanya paling besar nih. Masya Allah. Kita di sini, ya Allahu Akbar. Saya berarti ngantor biasa-biasa saja lah. Ya mau ibadah sama Allah, Masya Allah. Yang dagang, ya Allah, dilihat dia zuhur belum ya, ya Allah asar belum ya, di sini. Tapi besok kita hilang lagi. Hanzalah rahimahullah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau aku duduk denganmu ya Rasulullah, engkau bicara surga, aku meneteskan air mata dan aku ingin memantapkan ibadahku akan bisa masuk surga ya Rasulullah. Ketika engkau bicara neraka ya Rasulullah, aku takut, aku ngeri ya Rasulullah, imanku naik." Kapan? Ketika aku bersamamu ya Rasulullah. Tapi ketika aku pulang, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, hilang itu semua ya Rasulullah. Apakah aku berdosa? Maka Rasulullah mengatakan itu fitrahnya manusia. Enggak kenapa-napa Pak. Ya, enggak kenapa-napa berarti dapat dispensasi. Yang penting ingat ya Allah, bakal mati kita. Ya Allah, waktu sholat. Jadikan nuansa berpikir untuk sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat. Maka jangan pernah kita mengartikan salah kaprah. Sholat khusyuk, sholat yang gak ngedenger apa-apa. Itu bukan sholat khusyuk, budek itu orang. Ya.
Sholat khusyuk itu nggak dengar apa-apa. Orang yang kalau mau sholatnya khusyuk, pada saat belum waktunya sholat, dia sudah bersiap-siap diri. Jamaah rahimanirahmatullah. Masya Allah. Ini makanya sari'ul waktu itu cepat. Terus gimana Ustadz untuk nyikapi dunia? Gampang. Ustadz juga manusia. Saya dikasih uang 10 juta, saya ambil. Manusia Ustadz juga. Makanya hati-hati. Masya Allah. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang namanya dunia itu sama seperti bayangan. Anda kejar bayangan itu, kamu diketahui nggak akan pernah dapat bayangan itu. Kamu pindah ke selatan, bayangan pindah. Kamu pindah ke barat, bayangan pindah. Kamu pindah ke utara, bayangan pindah ke utara. Maka sekarang dibalik. Alhamdulillah. Ini berarti jamnya lambat apa ya? Dibalik. Kita ambil akhiratnya, dapat dunianya. Maka kalau tahun 2022 kemarin doa kita kemarin supaya gaji naik, jabatan naik, sudah basi itu. Tahun 2023 ini kita mohon kepada Allah biar zakat kita naik. Ya bukan gaji yang naik, zakat kita naik. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah jamaah yang ada di depan saya ini tahun ini bisa bayar zakat 250 juta. Berarti aset panjenengan 10 miliar tuh lihat. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Kita persiapkan sholat isya berjamaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.